Jadi kita saat ini ada di gedung G di ruang LKWU. Kita habis minta surat buat wawancara UMKM. Betul. Isi Bapak, perkenalkan saya Sakana Dalkansa dan saya Suci Eka Ramadhani. Kita dari Udinus. Di sini kita mau mewawancarai Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Orang biasa manggil saya Pak Ade, tidak sesuai nama tokonya. Pak Ade ya Pak. Bapak di sini berdiri sejak berapa lama jualan buku kayak gini? Ya kira-kira baru tahun 99 Januari. Kalau sekarang ya 26 tahun lah saya ngabdi di dunia punya pendidikan. Ya awalnya cuma jualan buku campur, ada buku bekas, baru SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Nah, terus sekarang fokus ke perguruan tinggi biar lebih mengerjakan, tidak bermain lagi di buku pelajaran. Kita mempunyai misi, saya punya misi. Kalau dulu orang Indonesia diharapkan misi saya itu, nah dulu kan cuma lulus SMA, saya punya misi minimal S1 sesuai perkembangan zaman. Nah saya hanya bisa membantu di dunia buku, selebihnya itu urusan perguruan tinggi. Saya cuma itu saya mau membantu. Ya misi saya anak-anak tidak terbebani dengan buku mahal, apalagi sekarang kemajuannya pesat, ada dunia perdagangan pakai sistem online ya, elektronik. Mau nggak mau kita dituntut untuk lebih sigap, lebih siap, artinya harus cepat, tidak monoton toko ya. Iya Pak, sekarang itu udah perkembangannya cepat banget. Lebih kompetitif. Terus untuk kepemilikannya ini Bapak milik sendiri atau ada dari pihak lain? Ini milik sendiri, tetapi tanahnya milik Pemkot. Ya, jadi kita hanya ditarik retribusi. Setiap hari ada retribusi. Itu berapa Pak? Berarti setiap harinya gitu? Retribusi itu ada yang 2.000 sesuai ukuran, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000 sesuai ukuran. Nah, saya ada kena 2.000. Nah, selain pungutan itu ya paling pungutan kebersihan, iuran paguyuban, tidak mahal. Yang menjadi mahal laku apa enggak? Nah, ya. Pak, kan nggak setiap hari. Jadi mahal, kita tiap hari makan. Kalau nggak laku kan susah. Nah untuk biaya ini murah, tidak kontrak, tidak sewa. Itu berarti kayak ada yang narik gitu ya Pak? Ada petugas dari pemerintah, dinas pasar, petugas dinas pasar. Ya ini di sini jam kerjanya 2 kali, ada jam pagi, ada jam sore sampai malam. Yang malam itu dunia kuliner. Kota Semarang ya Pak, itu ada kayak sertifikasinya gitu nggak? Awalnya dulu ada namanya lapak, ya, surat lapak ya orang yang bidang. Nah, kalau dari pihak Pemkot, pemerintah kota, itu surat itu namanya surat keterangan izin usaha menempati ya, dan tidak diperjualbelikan. Tapi dalam prakteknya surat itu hanya mempunyai kekuatan 1 tahun. Setelah itu suruh memperpanjang. Nah kenyataannya saya perpanjang ya susah, karena kan pergantian kepemimpinan, ganti kepala dinasnya, ganti wali kota. Nah mereka tidak berani menerbitkan surat yang harus disetujui sama DPRD. Jadi mereka cuma pernah menerbitkan sekali, selebihnya enggak berani. Ya jadi ngambang, selama tidak dijual ya yang kepemilikannya masih cuma dapat tempat. Bukti fisiknya ada nggak Pak? Waduh, di rumah. Oh gitu ya? Ya enggak. Terus di sini Bapak itu memperkerjakan karyawan atau Bapak sendiri? Karyawan tidak ada. Saya pakai temporer karena sekarang kan tidak kayak dulu ramai. Dulu ramai saya pakai karyawan yang jadi ada transaksi, jadi saya kuat bayar. Sekarang beda,
saya pakai karyawan kalau musim ramai, paling keluarnya sebulan 2 bulan di awal semester kecil ya, maba, terus semester genep. Di situ saya tidak hanya survival, laku atau tidak laku ya seperti itulah. Itu kalau karyawannya perempuan atau laki-laki? Saya yang terakhir pakai karyawan cowok. Oh, udah pernah berganti-ganti gitu ya? Udah, sekarang sudah lama. Ada 20 orang lebih ganti. Bapak kira-kira kalau karyawan gitu nyarinya bapak yang nyari atau mereka yang datang? Iya. Ya kan dari temen, misal ada orang nanya, kau butuh karyawan enggak? Lah mau enggak? Skillnya apa? Yang paling mudah itu kan tenaga informal, saya enggak butuh ijazah. Yang penting mau bekerja dan tanggung jawab. Ya rata-rata levelnya SMA. SMA, SMK, ya minimal dia tahan lah, bertahan. Saya enggak harus pinter enggak. Yang penting jujur, saya ajari ya lama-lama bisa. Untuk sistem pembayaran gaji karyawannya tuh Bulanan, bulanan. dulu bulanan. Terus sekarang karena saya temporer, kan nggak mungkin kerja per bulan tak bulanan, itu tak harian kadang mingguan. Ya, karena temporer ya. Jadi langsung dibayar Ya, tanpa bank juga itu? ya. Ya, dulu memang saya sekarang tidak. Untuk media promosi, Bapak Shopee atau apa pakai media online atau ini? Media promosi saya jualan kalau yang manual, orang datang ke toko ya paling dari mulut, kadang via WA, kadang pamflet. Tapi yang via online saya ada media Instagram, terus ada Shopee, ada TikTok, ada Topet. Tapi sekarang kan sama saja. Itu yang mengelola siapa Pak? Yang mengelola yang online Shopee itu anak saya, dia punya nomor sendiri. Oh, dibantu sama anaknya itu. Karena kan harus dibedakan ya. Heeh. Kalau online orang harus tanya dulu juga ke tokonya, stoknya dan enggak. Nah, tapi kalau manual kan saya langsung jawab. Pembeli datang, Pak ada buku ini. Tidak usah banyak ngomong, tak beliin bukunya ini. Nah, transaksi selesai. Tapi kalau online medianya harus ada SOP, tanya stoknya. Kadang orang beli kan tidak hanya satu, bisa 2, bisa banyak judul. Oh iya. Nah, kita cek dulu. Nah, dari report itu kita lapor balik, itu ready. Baru kadang masih menanyakan berapa hari, tergantung kurir dari ekspedisi. Kira-kira Bapak mendaftarkan melalui aplikasi gitu tuh pakai kayak surat izin apa nggak usah Pak? Kayak mendaftar biasa gitu ya? Ya enggak paling cuma ditanya KTP, rekening bank, foto wajah, ya, Identitas itu ya Pak? enggak ribet. Untuk buka toko ini jam berapa Pak? Sampai jam berapa semuanya? Kalau musim ramai pagi, Sampai jam 8 sampai jam 9 sampai malam jam 7, 8. Tapi kalau ini sudah mulai berkurang, saya siang jam 10 saya juga sudah memadai, kalah sama yang muda-muda, dan saya memang nggak mau itu agak dalam ranah abu-abu. Intervensi Pak di Sambi sama itu. Ya, itu kerjanya dikit gitu dan Oh iya betul. ya dah. Terus ini perusahaan itu nama kayak tokonya itu? Toko buku Oh, AD toko buku AD. khusus buku-buku fakultas hukum spesifik, nggak umum, nggak spesifik. Terus untuk alamatnya itu di apa ya? Jalan Stadion Timur nomor 70. Stadion Diponegoro. konsumennya tuh siapa aja ya Pak? Terus kenapa Bapak tuh beralih dari buku yang lain ke buku hukum? Ya itu ceritanya panjang. Ya wawancara. Oh iya. Dari revisi
Bapak ini tugas dari Dinas Perdagangan. Ya, masih. Ini dapurnya. Ya. Yang 2000 itu tadi. Iya, saya kena dulu beda-beda. Ada yang besar 4.000, 5.000 beda-beda. Ya, untuk pas Banget ya. ngerti ya. Iya, caranya gitu. Terus itu bapak itu kalau modalnya itu dulu pure murni dari bapak sendiri atau kayak misal gitu? Awalnya modal saya sendiri. Saya keluar kerja dari perusahaan, terus saya masih terbantu istri kerja, terus saya coba nanya-nanya, saya beli sempat bisa ini ganti punya orang. Itu kalau nggak suruh 2,5 atau 3 juta sudah lama sekali ya. Saya bayar atas nama orang itu. Terus selanjutnya saya pakai modal awal kalau tidak keliru 500.000 buku bekas. Itu yang terseok-seok, saya dibohongi bukunya banyak tidak laku. Sambilan jual es batu. Jualan es batu juga. Kan dulu saya juga jualan minuman, terus ibu yang kerja sama anak saya istirahat, terus saya ya nggak apa-apa, tambahan kegiatan. Terus tuh kayak kalau buku gini tuh kayak ada perkumpulan para penjual buku itu nggak sih? Ya, kebetulan saya paguyubannya, ini kan informal ya, tidak harus di luar pemerintah. Paguyuban Pedagang Kaki Lima Stadion Timur. Nah, itu anggotanya kisaran 60-an. Ya, sekarang jadi double karena ada yang disewakan untuk kuliner. Dulu kan pure murni buku sama jasa, ketengalan bengkel. Sekarang model kan yang jual sapi sama malah. Berarti tuh kayak kalau dari dulu kan bapak awalnya nggak buku kumpulan, nah itu buku-bukunya tuh dikemanain pak, dijual lagi? Nah itu resiko. Semua punya resiko. Saya punya usaha buku baru sama bekas. Lah buku-buku yang baru kalau nggak laku mau pada kemana? Ya jadi rosok gitu kan. Nah, itu kan mempunyai resiko kerugian. Saya ada nilai buku-buku pelajaran turun waktu 10 tahun, waktu itu saya hitung nilai kerugiannya 200 juta. Kenapa? Karena buku baru itu kan ada 10.000, 25.000 waktu itu ya, 50.000. Kan nggak mungkin tak jual bekas harga itu apa separuh, jadinya harga kiloan, sekilo 1.000, 1.500. Ya itu kan di kilo lah, itu kan kerugiannya luar biasa. Nah, makanya saya tarik kesimpulan, aku nggak mau bermain lagi dengan buku pelajaran. Buku itu rusak karena dirubah kuota kurikulum sama pemerintah. Nah, buku belum habis, kurikulum ganti, mau nggak mau ganti. Lalu dikemanakan? Ya apes sudah jadi kiloan. Yang rugi tidak hanya toko buku, distributor rugi, penerbit rugi, penanam modal rugi. Iya sih pak. Jadi kalau kayak gini bapak nggak perlu kayak mencatat stoknya berapa gitu? Saya kan punya saya sendiri. Paling saya catat stok awal. Stok awal berapa, terus nanti saya lakunya 1 hari berapa. Karena punya saya sendiri, manajemennya kan ya manajemen manual. Nah, kalau saya awalnya saya kelola profesional pakai karyawan, jadi harus ada laporan setiap hari. Sekarang saya punya saya sendiri, laporannya sama siapa. Ya paling tahu hari ini dapat sekian, dari turunnya sekian, dari transfer sekian. Udah, itu putaran itu kan sudah saya rekam di otak. Karena tiap hari berhadapan, Ya sudah terbiasa. hafal. Jadi paling pola-polanya paling nanti geser. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Ya sama-sama. Semoga waktunya harus ke depannya. Amin, Sukses amin. ya. Ya kalau ada yang kurang atau kurang berkenan yang mohon maaf. Ini boleh minta punya